Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله وصدق رسوله وبعد. Saudara-saudara pemirsa, sahabat ukhuwah fillah, keluarga kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita bertemu dalam pertemuan kedua setelah kemarin kita sudah memberikan topik judul kita adalah Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 208. Ini lanjutannya. Kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa ayat ini diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kenapa sasarannya orang beriman? Pertanyaan itu kita sampaikan kemarin dan kita mengulas siapa sih orang beriman? Orang beriman, ini sekedar flashback untuk Anda semua, adalah mereka yang tidak kehilangan keyakinan kepada Allah di situasi sulit ataupun di situasi lapang, di situasi susah atau di situasi tenang, di sendiri atau di tengah keramaian, ada atau tidak ada jabatan, masih atau sudah tidak cantik lagi, kaya atau miskin. Anda tetap menyatakan keyakinan Anda bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah yang kita pahami sebagai siapa sih orang-orang beriman itu? Pertanyaannya, kenapa orang beriman yang harus menjadi sasarannya? Karena yang namanya perintah, yang namanya larangan, sasaran utama selalu dan memang seperti itulah kenyataannya ditujukan kepada orang-orang beriman. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan uniknya orang beriman. Sekaligus siapa sih orang yang paling mampu menunjukkan kelas keberislaman? Sehingga akhirnya menjadikan Islam dan posisi keislamannya sebagai sesuatu yang khas, lebih istimewa, tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keyakinan lain, adalah orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Siapa sasaran puasa? Orang beriman. Kenapa orang beriman? Karena puasa modal utamanya adalah iman. Sekarang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apa perintah di belakang ini? Udkhulu fis silmi kaffah. Saya melihat tidak ada satupun mufassir kecuali menghubungkan kata-kata udkhulu fis silmi kaffah itu kepada ajaran atau keyakinan Islam sebagai sebuah agama. Siapa orang yang paling mampu untuk menerjemahkan, mengejawantahkan nilai-nilai Islam ini secara total? Hanya orang Muslim. Pasti bukan orang munafik. Apalagi orang-orang kafir. Kenapa harus orang beriman? Karena mereka bukan sekedar nerima, tapi mereka sudah yakin. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang jika mereka ikut kepada nilai-nilai Islam ini, itu akan memberikan kebahagiaan dunia mereka dan juga akhirat mereka. Mereka bahagia di akhirat, puncaknya mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara pemirsa sekalian, disinilah sebenarnya pentingnya kenapa ada seruan itu. Seruan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena nggak mungkin orang selain mereka ini yang bisa mengemban perintah ayat ini. Pertanyaannya sekarang, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah. Kata-katanya bukan sekedar tengoklah, jadilah, tapi masuklah. Kata-kata masuk, rasakan, nikmati. Kalau bahasa cerita tentang sesuatu, Anda harus alami sendiri. Kalau Anda bicara tahajud, Anda harus menjadi ahlinya. Ahli yang dimaksud, Anda melaksanakannya. Udkhulu, masuklah. Kemana? Ke dalam Islam. Fi silmi. As-silmi
itu diterjemahkan Islam sebagai agama. As-silmi, damai. As-silmi, sejahtera. As-silmi, aman. Masuklah ke dalam keamanan ini. Masuklah dalam suasana damai ini. Masuklah dalam kesejahteraan ini. Kafatan. Artinya apa? Anda tidak boleh muzabzabina baina zalik. Anda tidak boleh berada pelin-pelan. Saya ikut Islam yang inilah, tapi yang ini tidak. Kenapa? Anda akan merasakan kenikmatan yang total jika Anda kemudian mampu menerjemahkan, mengejawantahkan semuanya pada nilai-nilai Islam itu pada diri Anda sendiri. Berislamlah di kesendirian Anda, di tengah keramaian, di saat Anda berdua. Berislamlah pada waktu Anda susah, pada waktu Anda senang. Berislamlah pada waktu Anda punya jabatan atau tidak punya jabatan. Berislamlah Anda di semua keadaan Anda. Kafatan. Apa makna kafah? Diterjemahkan seluruhnya. Diterjemahkan total. Diterjemahkan kata-kata kafatan ini bermakna jami'an. Semuanya. Jadi Islamkan otakmu, Islamkan hatimu, Islamkan matamu, Islamkan bibirmu, Islamkan telingamu, Islamkan perutmu, Islamkan kemaluanmu, Islamkan tanganmu, Islamkan kakimu, semuanya. Fisilmi kafatan. Allah mengatakan total. Pertanyaannya, kenapa? Kalau saya harus ikut semuanya, apa untungnya sama saya? Teori berbisnis kan selalunya begitu. Kalau ada untung, oke. Nah, Anda balik ditanya, Anda pingin senang bukan? Senang? Pingin? Anda pingin bahagia? Pingin? Anda tahu teori kebahagiaan bagaimana? Anda tahu teori mencapai kesenangan puncak hakiki itu bagaimana? Hakikat kesenangan itu apa? Anda mau nggak orang yang Anda cintai tetap bersama Anda? Anda mau nggak kenikmatan yang sudah Anda dapatkan itu tidak hilang dari Anda? Anda tahu nggak titik kenikmatan sejatinya itu ada di mana? Bukankah kita juga diajari? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa harus berislam secara total? Karena satu-satunya ajaran yang bisa mengantarkan Anda pada titik kebahagiaan. Tidak ada apotik. Tidak ada seminar yang bisa menjadikan Anda manusia yang berbahagia kecuali Islam sebagai agama. Satu-satunya ajaran. Ajaran Islam adalah ajaran yang menyertai Anda dari tidur sampai bangun sampai tidur kembali. Ajaran Islam adalah ajaran yang menyertai Anda dari makan sampai buang hajat, sampai cari makan, sampai makan kembali. Di semua lini kehidupan, senyum, tawa, tangis. Anda kemudian diam, Anda merem, Anda membuka mata Anda. Ajaran Islam adalah ajaran yang tidak kehilangan Anda, terus menyertai Anda. Kenapa? Karena ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak Anda untuk menjadi manusia. Manusia yang bagaimana? Yang mengemban amanat Allah sebagai khalifahnya. Anda bekerja di pekerjaan Anda. Anda mengerjakan pekerjaan yang seharusnya itu pekerjaan Allah. Apakah Allah mau Anda gagal dalam bekerja? Tidak. Kalau Anda tidak mau gagal juga, maka hanya satu, Anda harus ikut Islam. Ustadz, Islam ini masalah. Saya cuma mau mengatakan, salah. Anda mengira ketika Islam masalah, Anda sebenarnya sedang bermasalah. Saudara-saudara, semoga saja Allah memberi kebaikan untuk kita semua dan menjadikan kita lebih bersemangat untuk menjadi Muslim. Insya Allah, ini masih akan kita lanjut dalam pertemuan yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.